Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berkenan untuk menghadirkan kita semuanya, mengumpulkan kita, menyatukan hati kita, menundukkan wajah kita dalam rangka beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur bahwa hati kita masih digerakkan oleh Allah untuk melakukan hubbul ilmi, mencintai ilmu, yang semoga ilmu yang kita miliki membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Semakin berilmu maka semakin kita merasa takut kepada Allah. Kajian akidah kita pada subuh kali ini membahas tentang mauqifuna nahwas sahabah, sikap kita terhadap para sahabat. Apa hubungannya tema ini dengan akidah? Persoalan munculnya kelompok-kelompok yang merusak tatanan masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang adalah persoalan bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat. Perpecahan yang pertama kali terjadi di antara kaum muslimin adalah terkait dengan sikap mereka terhadap para sahabat. Terjadinya peristiwa maqtal Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan, dan berlanjut dengan kekhilafahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jami'an, menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin yang memang diinginkan oleh musuh-musuhnya. Munculnya kelompok Syiah yang mengkafirkan banyak sekali sahabat. Munculnya kelompok Khawarij yang mengkafirkan mayoritas para sahabat. Terjadi disebabkan karena pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan. Dari mulai peristiwa itulah kemudian dibuat suasana yang tidak harmonis di antara kaum muslimin, saling tuduh satu dengan yang lain. Terus diumbar opini dan provokasi untuk saling membenci di antara kaum muslimin pada saat itu. Terlebih ketika terjadinya peperangan antara Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dalam perang Siffin, maka semakin tajamlah perpecahan di antara kaum muslimin pada saat itu. Syiah yang membela Sayyidina Ali habis-habisan secara berlebihan, mengkafirkan orang-orang yang berlawanan dan berseberangan dengan Sayyidina Ali. Khawarij yang mengkafirkan banyak kaum muslimin termasuk para sahabat, yang mengikuti tahkim antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, menjadikan mereka keluar dari agama Islam, menyebabkan mereka menjadi kelompok tersendiri. Inilah kelompok-kelompok yang
afiliasikan diri mereka kepada Islam yang pertama kali muncul. Syiah dan Khawarij adalah kelompok-kelompok yang menyempal dari kaum muslimin yang pertama kali. Dan penyebabnya adalah karena mereka tidak benar dalam bersikap terhadap para sahabat. Setelah itu banyak kelompok-kelompok yang lainnya. Maka penting kiranya bagaimana kita memiliki sikap yang benar, sikap ahlu sunnah wal jamaah, yang mencintai, menghormati, memuliakan para sahabat semuanya tanpa terkecuali, baik yang ikut perang Jamal, Siffin ataupun yang tidak, baik ahlul bait ataupun tidak. Mereka adalah para sahabat Nabi yang didefinisikan oleh para ulama, orang-orang yang beragama Islam, hidup semasa Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan muslim dan meninggal dunia dalam keadaan muslim. Maka semua itu adalah masuk dalam kategori para sahabat, walaupun mereka masih kecil. Itu persoalannya. Maka bagaimana kita harus bersikap kepada para sahabat? Maka kita akan paparkan beberapa poin-poin penting agar iman kita benar, agar akidah kita benar. Dan akidah kita benar salah satunya adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujubu mahabbatihim. Kita wajib mencintai para sahabat. Kita wajib mencintai para sahabat, menghormatinya, memuliakannya, berhujjah dengan ijma' mereka. Ketika mereka berijma', bersepakat, maka kita harus mengambil hukumnya, mengikuti perilaku mereka. Sehingga kita perlu membaca perjalanan hidup para sahabat, bagaimana sikap mereka dalam mengikuti Rasulullah, bagaimana mereka menjaga sepenuh hati persatuan dan kesatuan di antara mereka. Sehingga kita perlu membaca sirah-sirah mereka. Kita harus membaca perjalanan hidup Rasul, para sahabat Nabi. Wal akhdhu bi atharihim, juga mengambil perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Serta menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selain wujubu mahabbati ashabi Rasulillah, wajib mencintai sahabat Rasulullah, juga menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah hurmatu budi ahadin minhum. Haram hukumnya membenci salah seorang di antara mereka. Termasuk di antaranya adalah tidak boleh kita berlebihan, hulu dalam mencintai mereka. Karena persoalan Syiah adalah hulu, berlebihan dalam mencintai dan menghormati sebagian para sahabat, yaitu orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan Rasulullah, sehingga ahlul bait dimaksumkan, artinya tidak punya kesalahan sedikit pun, maksum, al-ismatu minadz dzunub. Kemudian di antara dalil yang menyatakan tentang wajibnya kita mencintai para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, yaquluna, maka mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa kita, yang konteks ayat ini adalah
para orang-orang yang datang setelah para sahabat. Yang mereka lakukan harusnya adalah mendoakan orang-orang yang mendahului mereka, yaitu para sahabat. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua adalah mereka berdoa kepada Allah agar mereka tidak diberikan rasa dendam dalam hati mereka. Tidak ada kebencian, dendam terhadap orang-orang yang beriman yang mendahului mereka. Juga termasuk tentu adalah orang-orang yang beriman yang lainnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa kalau kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat, maka mafhumul mukhalafahnya adalah, pemahaman terbaliknya adalah kita dilarang untuk membenci mereka. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, Allah fi ashabi, hati-hati dengan sahabatku, hati-hati dengan sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di, janganlah kalian jadikan mereka sasaran kebencian setelah aku tidak ada. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, siapa yang mencintai para sahabatku, maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Artinya aku juga mencintai mereka. Ya kan? Maka kalian yang mencintai para sahabatku, dan karena itu aku akan mencintai kalian. Waman abghadahum, siapa yang membenci para sahabatku, fabihubbi abghadahum, siapa yang membenci para sahabat, maka aku akan membenci mereka. Membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Waman adzahum faqad adzani, siapa yang menyakiti mereka, ya kan? Mencelakai mereka, membunuh mereka, ya, maka dia telah menyakitiku. Kita bisa bayangkan kalau menyakiti Rasulullah, jangankan dengan perbuatan, dengan kata-kata saja sudah tidak diperbolehkan. Waman adzani, siapa yang menyakiti aku, faqad adzallah, maka dia telah menyakiti Allah, melukai Allah. Bagaimana hidup kita bisa selamat kalau kemudian kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Waman adzallah, dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka yushiku an ya'khudahu, maka sangat dekat sekali Allah akan menyiksanya, akan menghadapnya. Siapa yang menyakiti Allah, maka Allah akan sangat dekat untuk menghukumnya. Ini dalil menunjukkan, hadis ini menunjukkan jangan sampai kita membenci para sahabat. Kalau kita membenci sahabat, maka Rasulullah dan Allah akan membenci kita. Dalil yang ketiga adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Ayatul imani, tanda keimanan. Tanda keimanan adalah hubbul ansari, mencintai orang-orang Ansar, para sahabat. Wa ayatul nifaqi bughdul ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Dan orang Ansar adalah sahabat. Kalau orang Ansar saja diwajibkan untuk dicintai, apalagi orang-orang Muhajirin yang secara level lebih tinggi dibandingkan orang-orang Ansar. Terbukti khulafaur rasyidin dari orang-orang Muhajirin. Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga juga termasuk Al-Muhajirin. Ansar memiliki istimewaan tersendiri di luar itu. Dalil yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Adi bin Thabit. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Al-Barra menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda tentang orang Ansar. Kata Rasulullah tentang orang Ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun.
Tidaklah ada yang mencintai orang Ansor kecuali hanya orang yang beriman. Berarti yang tidak mencintai para sahabat Ansor, dia bukanlah orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafiqun, dan tidak ada orang yang membenci mereka kecuali orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai mereka maka Allah mencintainya. Wa man abghadahum, siapa yang membenci mereka maka Allah akan membenci mereka. Nah, ini lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang menyatakan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu mencintai para sahabat. Maka ada doa khusus yang kita baca saat mereka disebut namanya, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Itu akhlak kita seorang muslim kepada para sahabat. Beda dengan mereka yang tidak suka kepada para sahabat. Ketika disebut Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka mendoakan laknat kepada para sahabat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini kita harus berhati-hati, karena mereka berada di sekitar kita. Mereka berada di website kita, yang kadang-kala kita membaca artikel-artikel kita tidak tahu ini artikel siapa yang membuat. Ternyata orang-orang yang kemudian memprovokasi kaum muslimin untuk bersikap tidak baik kepada para sahabat dengan menampilkan kekurangan-kekurangan para sahabat. Poin yang kedua, bab yang kedua adalah itsbatu adalatihim. Menetapkan keadilan mereka. Menetapkan adalah mereka. Adalah di sini maknanya bukan adil untuk meletakkan dua hal dengan sama. Adil dalam hukum. Tapi adil yang di sini yang dimaksud adalah adil menurut ulama hadis. Adil menurut ulama hadis. Kan kalau menurut ulama hadis, hadis sahih itu adalah kalau hadis itu diriwayatkan oleh orang yang adil. Orang yang adil. Jadi ada 5 syarat di situ. Salah satunya adalah perawinya harus adil. Adil ini bukan berarti semata-mata adil dalam masalah hukum, tapi yang dimaksud adalah malakatun fin nafsi tahmilu sahibaha ala mulazamatit taqwa wal muru'ah. Yaitu kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mulazamah, terus-menerus melakukan ketakwaan dan menjaga harga diri, muru'ah. Kapasitas yang dimiliki oleh seorang muslim untuk terus mulazamah, terus-menerus menjaga ketakwaannya, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, tidak mudah melakukan kesalahan. Dan tentu sebagai manusia ada salah-salahnya, tapi tidak menjadi karakternya, tabiatnya. Kesalahan karena kapasitasnya sebagai seorang manusia. Dan menjaga harga diri, muru'ah, tidak merendahkan diri. Jadi adil itu tidak hanya sekedar tidak berbuat maksiat, tapi dia bisa menjaga harga dirinya. Tidak ngemis-ngemis kepada orang-orang kafir, tidak menjila kepada penguasa dan seterusnya. Maka kalau ada seorang perawi kok suka berbuat maksiat dan tidak bisa menjaga muru'ahnya, sampai pada level dia berkumpul dengan orang-orang fasik, berkumpul dengan orang-orang fasik, bermain bersama dengan orang-orang fasik, itu dianggap tidak menjaga muru'ah. Nah, ini namanya adil. Dan para sahabat adalah orang-orang yang udul. Dalam periwayatan hadis, kalau ada hadis yang diriwayatkan kemudian sampai kepada para sahabat, menyebut sahabat, maka tidak perlu dicek keadilannya. Dia adil atau tidak? Bagaimana perilakunya? Bagaimana kesehariannya? Bagaimana hafalannya? Dan seterusnya. Tidak perlu. Tapi kalau perawi yang lainnya harus dicek, dicari biografinya, gurunya siapa, muridnya siapa.
perilakunya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, pujian-pujian orang terhadapnya apa rekomendasi orang kepadanya. Dicek semua. Tapi kalau sudah sampai para sahabat, nggak perlu. Kenapa? Karena Allah yang telah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang udul, orang-orang yang adil. Dengan firman-Nya, juga Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Sehingga tidak ada satupun hadis dari para sahabat yang tertolak kalau sudah sampai kepada para sahabat. Asal dia mengatakan qala Rasulullah, asal dia mengatakan sami'tu Rasulullah. Kalau dia sudah menyandarkan kepada Rasulullah, diterima. Beda kalau kemudian beliau berkata sendiri atau berbuat sendiri. Nah itu nanti apakah bisa dijadikan hujjah ataukah tidak? Apakah dia fi mahallil marfu? Apakah dia bisa diangkat level asarnya kepada Rasulullah ataukah tidak? Itu kalau udah masalah hukum menjadi hujjah ya. Tapi perkataan mereka berkaitan dengan fadhailul a'mal, motivasi, itu adalah tentu benar asal tidak dinisbatkan kepada Rasulullah dan hanya menjadi perkataan mereka. Tapi kalau dinisbatkan kepada Rasulullah tentu membutuhkan apa? Membutuhkan apakah hadis ini maknanya kemudian gharib ataukah tidak ya, itu dilihat nanti dicek maknanya. Tapi secara sanad bersambung kepada Rasulullah. Ini maksudnya adil ya kan? Nah, persoalan orang-orang tadi yang menyimpang dari Islam tadi, itu mereka tidak mau menerima periwayatan yang dilakukan oleh orang-orang kelompok lain, sahabat kelompok lain. Misalnya orang Syiah, tidak mungkin kemudian mereka mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mereka tidak suka. Begitu pula orang-orang Khawarij, mereka tidak akan menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mereka benci. Sehingga sumber hukum mereka sangat menyempit, karena akan banyak sekali hadis-hadis yang hilang, tidak sampai kepada mereka. Padahal yang menyampaikan hadis dari Rasulullah adalah pertama kali para sahabat. Orang-orang setelahnya tidak mungkin mendapatkan hadis dari Rasulullah kecuali melalui para sahabat. Kalau para sahabat kemudian dikebiri jadi sedikit, maka akan hilang banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Sehingga yang muncul apa? Ketika ada persoalan-persoalan, hadis yang ada diriwayatkan oleh orang yang tidak mereka terima, akhirnya mereka membuat hadis sendiri, memalsukan hadis. Itu yang kemudian terjadi. Ya. Nah, di antara dalil yang menyatakan tentang keadilan para sahabat adalah hadis dari Imran bin Husain, hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Perawi hadis agak lupa apakah Rasulullah menyebutkan 2 atau 3 generasi ya kan, setelah generasi Rasulullah. Berarti kan dari sahabat, tabi'in, itu disepakati. Yang ragu adalah generasi berikutnya, tabi'in, generasi yang keempat yang agak ragu. Tapi 1, 2, 3 sepakat. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahwa generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Maka mereka yang berada di generasi-generasi setelahnya tidak selevel dengan generasi Rasulullah. Kalau generasi sahabat kemudian dipangkas, ya kan? Bagaimana dengan generasi setelahnya? Tambah terpangkas lagi, tambah lebih buruk lagi. Sehingga ini adalah isyarat bahwa pengakuan Rasulullah terhadap kebaikan umat di kalangan para sahabat menjadikan mereka sebagai orang-orang yang udul dalam masalah ibadah,
dalam masalah ketakwaan. Mereka tidak mungkin kemudian berani melanggar sabda Rasulullah yang melarang kita memalsukan hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan diriku dengan sengaja, mendustakan dari aku dengan sengaja, maka dia akan ditempatkan di neraka. Bagaimana mungkin kemudian dia melakukan sesuatu, para sahabat melakukan sesuatu yang kemudian dia memesan tempat di neraka, sementara Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka, meridhai para sahabat. Maka terjadi kontradiktif kalau seperti itu. Itulah yang kemudian menjadikan mauqif sikap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa para sahabat adalah adil. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku, mencela sahabat-sahabatku, memberikan julukan-julukan yang tidak baik kepada para sahabatku. Falau anna ahadan, andaikan ada seseorang di antara kalian, anfaqa mithla uhudin dhahaban, menginfakkan harta berupa emas sebesar gunung Uhud, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha ahaduhum wala nasifahu, maka tidak mungkin dia dengan infaknya sebesar Uhud itu selevel dengan para sahabat, bahkan setengahnya saja nggak mungkin. Ini berlaku kepada siapa? Kepada selain sahabat, para tabi'in saja, sekalipun mereka menginfakkan harta yang begitu banyak, amal yang begitu besar, tidak mungkin menaiki tangga level kepada para sahabat. Jangankan satu level, separuhnya saja nggak nyampe. Ini menunjukkan bahwa level para sahabat tidak tertandingi oleh level-level setelahnya. Kemudian bab yang berikutnya adalah salamatu alsinatihim wa qulubihim lis-sahabah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang lisannya selamat, ya kan? Lisannya dan hatinya, ya kan, selamat dari kebencian terhadap para sahabat. Lisan dan hati, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu salimah, selamat, bersih terhadap para sahabat. Tidak ada kebencian, dendam, hasud, dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada para sahabat. Di antara dalilnya adalah dalil haramnya kita mencela, mencaci para sahabat. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-10. Ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan. Dalam ayat ini ketika Allah menyebutkan muhajir dan ansar, tidak disebutkan mereka mengikuti Nabi dengan ihsan, karena mereka otomatis mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti Rasulullah. Orang-orang setelahnya ada catatannya, orang-orang ittaba'uhum baru bi ihsan, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan. Maka mereka berhak mendapatkan radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Bagaimana mungkin Allah
dengan pengetahuannya yang luas, ya, sudah memberikan ridho kepada para sahabat, kemudian ada orang yang menganggap para sahabat itu begini dan begitu, melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Gak mungkin bertentangan. Allah sudah meridhoinya. Allah telah memberikan rekomendasi bahwa para sahabat itu orang-orang yang diridhoi. Dan semua umat ketika menyebut namanya membacakan radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang-orang yang menganggap para sahabat ini adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang celaka. Tentu ini apa? Bertentangan dengan statement Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita misalnya, kita menjadi seorang direktur, ya, atau rektor misalnya, telah merekomendasikan ini anak adalah anak yang baik, pintar, soleh dan lain sebagainya, ya kan? Direkomendasikan sebagai orang yang baik, ya kan? Dengan pengetahuan yang detail, karena Allah memiliki pengetahuan yang detail. Lalu ada orang yang kemudian mencelanya, maka tentu tazkiyah rektor ini lebih diutamakan. Dia tidak akan digagalkan beasiswanya, penilaiannya dan seterusnya. Nggak dianggap itu, ya. Bertentangan. Begitu pula ketika Allah sudah memberikan ridho, ya, kepada para sahabat, maka orang-orang yang menganggap para sahabat seperti ini dan seperti itu, seperti perkataan mereka, ya, celaan mereka terhadap Abu Bakar, celaan mereka terhadap Umar, celaan mereka terhadap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, tentu bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan buat mereka azab yang menghinakan. Apa kaitannya dengan para sahabat? Para sahabat tidak pernah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ketika ada seorang sahabat yang berlama-lama di rumah Rasulullah, maka nggak pulang-pulang, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dianggap mengganggu Rasulullah. Maka perbuatan-perbuatan yang lain yang dibiarkan oleh Allah, yang tidak ada teguran dari Allah, maka berarti perbuatan-perbuatan para sahabat itu tidak sampai kemudian menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi gara-gara para sahabat, ya, makan berlama-lama saja di rumah Rasulullah ketika diundang, ya, harusnya kan cepat-cepat. Itu mengganggu Rasulullah. Tentu sebagai tuan rumah nggak ingin mengusir, kan? Dibiarkan. Tapi kita harus tahu sendiri, ya, ketika datang ke atau bertamu, itu para sahabat belum tahu ayatnya, ya. Nah kemudian mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesalahannya adalah berlama-lama saja di rumah Rasulullah. Apalagi yang lainnya, sehingga semua perbuatan para sahabat yang lebih daripada sekedar tadi, ketika tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan itu dibenarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan karena itu, karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyakiti Allah dan Rasulnya, maka orang-orang setelahnya harusnya tidak menyakiti orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dengan sikap yang tadi. Sehingga kalau ada orang yang menyakiti para sahabat, maka dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau dia menyakiti Allah dan Rasulnya, kena la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Berarti, ya, orang-orang yang mencela para sahabat, mereka mendapatkan laknat ini. Ini berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga adalah
Surah Al-Ahzab ayat 58, ayat setelahnya. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ini umum, semuanya. Apalagi para sahabat yang terdepan. Bighairi maktasabu, bighairi iktasabu. Menyakiti mereka dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Jadi bukan sebab perbuatan mereka, bukan sebab kelakuan mereka. Disakiti. Kalau sekarang yang viral dibanting, di smackdown, gitu kan. Disakiti orang-orang beriman, ya kan. Bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan kesalahan kepadanya. Maka faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka mereka mendustakan. Maka mereka dianggap mendustakan. Dan mereka membawa dosa yang nyata, berdosa. Ini menyakiti orang beriman. Dan karakter para sahabat itu mengikuti Rasulullah, ya, di mana sunnah Rasulullah dan para sahabat itu nggak mau ribut. Mereka diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak mau ribut, ya, kecuali hal-hal tertentu. Jadi mayoritas hidupnya itu nggak ada keributan-keributan. Ada keributan-keributan kecil, tapi kemudian bisa diselesaikan. Berusaha untuk menghindar dari keributan-keributan, bukan menciptakan keributan-keributan. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah nggak mau ribut. Udah nggak apa-apa, isinya agak merugikan kita nggak apa-apa, terima saja. Yang penting kita nggak perang. Begitu. Ketika perang Tabuk misalnya, orang-orang Romawi nggak menyerang, ya udah nggak usah diserang. Ya kan? Yang penting mereka tahu kekuatan kita, dan mereka setelah tahu kekuatan kaum muslimin, mereka nggak berani lagi coba-coba untuk mengganggu kaum muslimin yang ada di perbatasan-perbatasan. Nggak terjadi perang Tabuk itu, ya kan? Hanya hadap-hadapan saja. Rasulullah hanya ingin menunjukkan kekuatan kepada mereka. Jadi tidak mau ribut, ya kan? Dan itu banyak kasusnya. Ya kan? Kemudian juga surat Al-Fatah ayat 29, ya kan? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarawhum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana ila akhiril ayat. Di sini tidak hanya menyebutkan Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasulullah, tapi juga menyebutkan tentang sifat-sifat para sahabat. Mereka keras kepada orang-orang kafir, tegas kepada orang-orang kafir, dan berkasih sayang dengan sesama kaum muslimin. Tidaklah ada yang membuat mereka mau melakukan sesuatu kecuali mereka mau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tulus ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga hadis Nabi, ya, yang menyatakan tentang larangan kita mencaci maki para sahabat adalah hadis yang tadi kita sebutkan. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Ya. Seandainya ada di antara kalian yang menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai pada level mereka. Kemudian, bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang fima syajara bainahum, tentang perselisihan di antara para sahabat, terutama dua peristiwa, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Ya. Kalau perang Jamal, alhamdulillah, maksudnya perang Jamal itu kemudian selesai dengan nyata dan jelas, karena Sayyidina Ali itu ada kesalahpahaman. Sayyidina Ali ketika selesai perang, sebagaimana diramalkan oleh Rasulullah, Ali diperintahkan, nanti kalau kamu berselisih dengan Aisyah, maka hantarkan Aisyah sampai ke tempat tinggalnya. Maka benar, bertahun-tahun Sayyidina Ali itu memikirkan peristiwa itu kapan, gitu kan? Dan ternyata dalam perang Jamal itu terjadi apa yang diramalkan oleh Rasulullah. Ada perselisihan, perbedaan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah, terjadi perang Jamal, dan setelah selesai Ali melaksanakan wasiat Rasulullah. Diantarkanlah Sayyidatuna Aisyah, Amirul Mukminin Ali sebagai khalifah, menuntun
ontanya Aisyah sampai di Madinah, sampai di tempat tinggalnya. Selesai, tidak ada persoalan apa-apa. Yang nampak tidak selesai bagi sebagian orang adalah perang Siffin. Perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Karena apa? Terjadi kemudian perundingan. Nah, hasil perundingan itulah yang kemudian banyak yang tidak terima. Baik kelompok Syiah atau kelompok Khawarij tidak menerima. Nah, ketika kita sudah berbicara masuk tentang perbedaan di antara para sahabat dalam perang Siffin tersebut, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-insaf. Al-insaf. Hendaknya kita menahan diri, ya kan? Menahan diri. Yaitu al-insafu amma syajara bainahum. Hendaknya kita menahan diri, tidak membicarakan secara berlebihan tentang perselisihan mereka. Kenapa? Nggak ada manfaatnya buat kita, ya kan? Ya kan? Karena ini yang kemudian diprovokasikan oleh kelompok-kelompok tersebut bahwa mereka ini berperang, ya kan? Mereka berperang kemudian dianggap sebagai orang-orang yang berhadapan-hadapan dan bermusuhan, saling benci dan seterusnya. Padahal sesungguhnya peperangan mereka adalah karena perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, dan kemudian berujung kepada perdamaian, ya kan? Perdamaian. Artinya apa? Adamul khawdi fi ma waqa'a bainahum minal hurubi wal khilafat. Hendaknya kita tidak membicarakan secara mendalam, ya kan? Mendalam tentang perbedaan mereka dan peperangan mereka. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya cukup dengan mengetahui sekedarnya saja. Sepintas saja kita ambil pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tidak ada timbul rasa kebencian di antara di hati kita. Benci, kenapa dia menyerang ini, ya kan? Kenapa dia bunuh ini dan seterusnya. Ya, tidak sampai kemudian timbul itu, ya kan? Karena itu sudah juga diramalkan oleh Rasulullah SAW, adanya fitnah kubro, disebut dengan fitnah kubro, peperangan di antara kaum muslimin. Dan harus terjadi, orang diramalkan oleh Rasulullah. Kalau nggak diramalkan oleh Rasulullah, kalau nggak terjadi kan berarti ramalan Rasulullah itu ya, jadi tidak benar. Ya, ya. Maka bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Fa Ahlussunnah mujmi'un. Ahlussunnah bersepakat ala wujubis sukuti 'anil khawdi fil fitan allati jarat baina as-sahabah. Bersepakat wajib kita diam untuk tidak al-khawd, ya, al-khawd itu berbicara panjang lebar, ya, ngalor ngidul tentang fitnah yang terjadi pada para sahabat. Ya. Nah, terjadinya pertentangan atau perselisihan mereka adalah ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, dibunuh. Ya, kan? Ada yang perbedaannya adalah ada yang menuntut segera dilakukan investigasi agar bisa diketahui pembunuhnya, lalu dikisos. Sayyidina Ali lebih condong kepada untuk tidak segera dilakukan investigasi. Itu perbedaannya. Keluarga Sayyidina Ali, Muawiyah dan seterusnya, termasuk Sayyidatuna Aisyah dan para sahabat-sahabat yang lainnya pengen segera diinvestigasi, dipercepat ini program ini. Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat yang lainnya, nanti dulu, sabar dulu. Kenapa persoalan ini tidak harus segera? Ini kan semacam dendam kepada pembunuh Utsman. Kalau seandainya ditangkap kemudian dikisos pun, apakah kemudian Utsman hidup lagi? Kan enggak. Sudah selesai, yang sudah selesai. Ada persoalan yang besar yang harus diurusi oleh Amirul Mukminin. Apa itu? Keguncangan internal kaum muslimin. Menyatukan kembali bagaimana kaum muslimin ini bersatu. Itu terlebih dahulu yang jadi prioritas programnya Sayyidina Ali. Jadi itu persoalannya. Sampai kemudian ya berimbas pada peristiwa-peristiwa selanjutnya yang ada terbunuhnya Hasan, terbunuhnya Husain dan seterusnya. Itu panjang pembicaraannya dan bisa dibaca di buku sirah atau sejarah khusus tentang hal tersebut. Tapi catatan saya adalah baca dari karangan para ulama Ahlussunnah. Kemudian yang berikutnya adalah
ad-du'a'u lahum wal istighfaru lahum. Di antara sikap kita kepada para sahabat adalah selalu mendoakan para sahabat dan memohonkan ampun kepada para sahabat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 10 tadi. Walladzina ja'u min ba'di, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para sahabat dari tabi'in sampai kita sekarang ini, hendaknya kita melakukan yaquluna, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ayat ini berguna ila yaumil qiyamah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui akan timbul orang-orang yang tidak mau mendoakan para sahabat, yang timbul ghil, dendam kepada para sahabat. Makanya dimasukkan ke dalam Al-Qur'an supaya apa? Dibaca terus-menerus. Karena Al-Qur'an adalah mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal. Supaya mereka ini baca ini. Kalau mereka ada ghil, gak mau mendoakan para sahabat, berarti ayat ini gak kepake buat mereka. Maka dalam doa-doa kita hendaknya kita melaksanakan perintah Allah ini, mendoakan orang-orang beriman sebelum kita. Kemudian juga hadits rawahu Muslim dari Hisham bin Urwah dari bapaknya yaitu Aisyah. Qalat li Aisyah. Aisyah berkata kepadaku. Aisyah berkata kepadaku, kepada Urwah, ya bena ukhti, ini keponakannya, ya bena ukhti, wahai keponakanku, ya anaknya Asma. Umiru, para sahabat itu diperintahkan an yastaghfiru li ashabin nabi, agar mereka memohonkan ampun kepada para sahabat Nabi. Jadi mereka ini, ya para sahabat dan orang-orang yang lainnya, diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada para sahabat Nabi. Tapi kenyataannya fasab bauhum, kenyataannya ada orang-orang yang justru mencela para sahabat. Begitu pula kata Ibnu Abi Syaibah, senada dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi. Yang berikutnya sedikit saja, temanya saja, yaitu asyhadatu liman syahida Rasulullah bil jannati minhum, bahwa Rasulullah SAW bersaksi bahwa para sahabat itu masuk surga. Sementara selain sahabat tidak ada kesaksian Rasulullah masuk surga. Orang-orang yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang masuk surga, maka niscaya mereka adalah orang-orang yang baik. Ya kan? Kalau ada orang yang berseberangan dengan mereka, maka berarti mereka telah menjaga jarak dengan surga. Kemudian yang terakhir adalah itsbatu al-khilafah lil khulafa ar-rasyidin hasba tartibihim fil fadl. Ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menetapkan kekhilafahan khulafa ar-rasyidin sesuai dengan urutan berdasarkan keutamaan mereka. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditetapkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai khulafaur rasyidin sesuai dengan keutamaan yang diberikan, ya, yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Ini untuk membantah kelompok Syiah yang tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ahlussunnah tidak, mereka adalah khulafaur rasyidin, ya kan? Ya, dan ketetapannya sesuai. Karena ketika Nabi memuji para sahabat, maka Rasulullah juga memuji khulafaur rasyidin, ya kan? Banyak dalil-dalil tentang pujian Rasulullah terhadap para sahabat yang insyaallah barangkali di tempat yang lainnya kita sebutkan hal tersebut. Karena waktu sudah habis, maka kita akhiri kajian kita dan kami persilahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Silakan Pak.